بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengan rasa alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 27 September 2020, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1442 Hijriah. Insyaallah di agenda pagi kita, Bun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. Hari ini saya ditemani oleh Mas Wahyu, dan tentu saja insyaallah beberapa menit ke depan kita akan berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian hidup yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema kita hari ini Mas Wahyu terkait dengan hati-hati dengan istizrad. Hati-hati dengan istizrad. Kita akan buka ayat di surah Al-An'am, surah ke-6, dimulai pada ayat ke-40 hingga ayat ke-45. Kita bacakan ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aitakum in atakum adzabullah aw atatkumus sa'atu aghairallah tad'una in kuntum shadiqin. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu atau hari kiamat sampai kepadamu, apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah jika kamu orang yang benar? Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Tidak, hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan apa saja dari bahaya yang kamu mohonkan kepadanya. Dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadatnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum engkau, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan agar mereka mohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Falaula id ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Tetapi mengapa mereka tidak mohon kepada Allah dengan kerendahan hati mereka, sehingga siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membuka semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Faquti'a dabirul qaumul ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya, dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Terima kasih. Inilah ayat yang barusan kita baca ya di surah Al-An'am, di surah yang ke-6, mulai pada ayat ke-40 hingga ayat ke-45. Melalui ayat-ayat ini tentu saja Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing, senantiasa mengarahkan kita pada jalan yang lurus, pada jalan hidup yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kepada kita kesanggupan dan kemampuan untuk hidup di dalam garis ketundukan, kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya mereka-mereka yang tunduk patuh kepada Allah sebagai bentuk cermin ketakwaannya, tentu saja merekalah yang akan diberikan jalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala menghadapi hari-hari di sepanjang hidup dan kehidupan yang tentu saja senantiasa mereka jadikan sebagai barometer untuk makin baik dari waktu ke waktu.
Sehingga pergantian dari perjalanan waktu ini tentu saja tidak berjalan begitu saja, karena sungguhnya mereka selalu meyakini Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan perhatian, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi, senantiasa teliti atas apapun yang mereka kerjakan. Inilah yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kehati-hatian bagi mereka-mereka yang hidupnya senantiasa berada di dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya undang sahabat-sahabat pendengar AC di agenda Mun Pagi juga untuk ikut bergabung di 0812 210 23. Dengar AC, kalau kita baca ayat ke-40 di surah Al-An'am, tentu saja kita diingatkan kembali bagaimana ayat ini sungguhnya senantiasa mengingatkan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, orang-orang yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah tentang sikap dan keadaan mereka ketika mereka ditimpa dengan cobaan berat, ketika mereka ditimpa dengan kesulitan-kesulitan hidup, atau ketika mereka berhadapan dengan datangnya hari kiamat. Mereka ingat dan menyeru Allah yang Maha Esa, bahkan kemudian mereka juga mohon kepadanya agar dihindarkan dari cobaan-cobaan yang berat yang sedang mereka alami tersebut. Akan tapi apabila mereka telah terhindar dari cobaan-cobaan berat itu, maka kemudian mereka kembali mempersekutukan Allah. Nah, inilah bentuk keingkaran orang-orang yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah. Di saat ketika mereka berhadapan dengan kesulitan, di saat mereka berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, maka mereka berseru kepada Allah Subhanahu wa taala agar cobaan berat itu segera dihilangkan di dalam kehidupan mereka. Namun manakala cobaan itu hilang, manakala cobaan itu sudah tidak lagi ada di dalam kehidupan mereka, mereka sudah kembali dalam keadaan yang normal begitu, maka kemudian justru mereka berpaling dari aturan-aturan Allah. Oleh karena itu, melewati ayat ke-40 di surah Al-An'am ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan kepada orang-orang yang hidupnya senantiasa mempersekutukan Allah, senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, agar memberikan penjelasan kepada mereka, menanyakan kepada mereka, terangkanlah kepadaku begitu. Hai orang-orang yang ingkar, hai orang-orang yang persekutukan Allah. Jika datang kepadamu azab Allah seperti yang pernah menimpa kepada umat-umat yang terdahulu, dengan berbagai bentuk siksaan, dengan berbagai bentuk azab yang datang, dari mulai serangan angin kencang, gitu kan, banjir besar, demikian juga petir yang menjamar dari langit. Dan apakah kamu sekalian akan minta pertolongan dan perlindungan kepada berhala-berhala yang kamu sembah itu, yang kamu sangka mereka bisa menolong dan melindungimu? Pertanyaan itu kemudian dijawab oleh Allah, yaitu tidak mungkin mereka ini bisa minta pertolongan kepada berhala-berhala yang selama ini menjadi sembahan mereka. Tapi hanya Allah yang dapat menolongnya. Kemudian inilah yang harus senantiasa menjadi pijakan bagi kita, betapa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan begitu banyak pembelajaran di dalam kehidupan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Dari dakwah yang disampaikan baginda Rasulullah SAW kepada umatnya, yang kemudian justru malah tidak dihiraukan, malah cenderung kemudian dinafikan, bahkan kemudian Rasulullah mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, ya. Kalau istilah sekarang itu dibully, istilah sekarang itu kan dicari-cari kesalahan-kesalahannya untuk kemudian disebarluaskan kesalahan itu. Jadi tatkala mereka sudah seperti itu, maka tentu saja ini memang bagian dari apa yang digambarkan di dalam Al-Quran. Bagaimana hal-hal yang memang seringkali dilakukan oleh orang-orang yang ingkar, oleh orang yang mempersekutukan Allah itu dilakukan kepada para nabi dan rasul terdahulu. Sebagaimana juga pada akhirnya Rasulullah SAW juga mengalami hal yang sama dengan apa yang pernah terjadi pada masa lalu. Kalau hari ini juga kita menghadapi hal-hal yang kurang menyenangkan, tidak setiap orang kemudian senang dengan apa yang disampaikan. Itulah sunatullah. Ketika berhadapan dengan ujian berat, berhadapan dengan permasalahan, maka tentu saja tidak sedikit di antara mereka yang meminta agar disegerakan untuk dihapuskan begitu ya, agar
permasalahan-permasalahan berat ini segera hilang di dalam kehidupan. Namun manakala persoalan-persoalan itu sudah tuntas, tidak sedikit antara mereka yang justru kembali kepada apa yang menjadi karakter mereka semula. Nah, inilah yang kemudian memang menjadi watak begitu ya, menjadi karakter orang-orang yang senantiasa mempersekutukan Allah, orang-orang yang senantiasa ingkar kepada Allah. Di saat berhadapan dengan berbagai cobaan berat, di saat berhadapan dengan kesulitan-kesulitan yang begitu kuat begitu ya, mereka meminta untuk segera dihilangkan. Mereka bermohon, mereka berseru kepada Rabb, pada Tuhannya, agar mereka bisa mendapatkan jalan keluar. Bahkan minta pertolongan begitu kan kepada para nabi dan rasul yang selama ini kadang seringkali mereka ingkari. Tapi ketika hal itu sudah keluar, ketika hal itu sudah terbebaskan dalam kehidupan mereka, maka mereka pun kembali kepada karakter mereka yang semula. Karena itu tentu saja ayat ke-40 di surah Al-An'am ini semakin menguatkan kepada kita untuk senantiasa melihat ya perjalanan kehidupan umat-umat terdahulu, bagaimana ketika mereka diingatkan tatkala sebuah pertanyaan datang kepada mereka agar mereka makin terbuka sebetulnya kan. Terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu atau hari kiamat sampai kepadamu. Apakah kamu akan menyuruh Tuhan selain Allah jika kamu orang yang benar begitu kan? Maka pasti kalaupun mereka punya sesembahan dari berhala-berhala itu, mereka tidak akan mungkin menyeru kepada berhala itu. Kenapa? Karena memang tidak bisa menghadirkan kemanfaatan atau bahkan kemudaratan sekalipun. Maka mereka pasti akan menyeru kepada yang maha di antara segala yang maha, agar bisa menyelesaikan, menuntaskan itu. Dia akan meminta kepada Allah. Namun kemudian tatkala diberikan bantuan oleh Allah melewati doa para nabi dan rasul kasih Allah, dan di antara orang-orang yang saleh yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah, maka mereka setelah keluar dari masalah itu ya kembali lagi kepada karakter mereka. Maka di ayat ke-41 ini ya di surat Al-An'am diingatkan kembali. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaih insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Tidak hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan apa yang menjadi bahaya yang kamu mohonkan kepadanya. Dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Nah, pendengar AC, ayat ini tentu saja sekali lagi mengingatkan kembali kepada kita penguat dari ayat sebelumnya di ayat ke-40 surat Al-An'am tentang sikap begitu ya, tentang karakter orang-orang yang musyrik, bahkan orang-orang yang senantiasa mengingkari ayat-ayat Allah, senantiasa mendustakan ayat Allah. Mereka ingat, mereka menyeru Allah yang Maha Esa, mereka minta pertolongannya agar dihindarkan dari cobaan-cobaan berat tatkala mereka menghadapi cobaan-cobaan berat tersebut. Ya, karena memang mereka sesungguhnya juga menyadari bahwa berhala-berhala yang mereka sembah selama ini tidak bisa begitu kan menyelamatkan mereka, tidak bisa menghadirkan kemanfaatan, tidak bisa juga memberikan kemudaratan kepada mereka. Oleh karena itu tentu saja pada akhirnya mereka hanya minta kepada Allah. Lewat lisan para nabi mereka minta agar mereka bermohon kepada Allah agar dihilangkan, agar disegerakan, dituntaskan berbagai cobaan berat, berbagai permasalahan berat itu di dalam kehidupan. Namun sekali lagi pendengar AC, tatkala cobaan-cobaan berat itu hilang dalam kehidupan mereka, maka kemudian mereka kembali kepada karakter mereka yang semula. Mereka kemudian ya mendustakan ayat-ayat Allah, mereka bahkan persekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap mereka kepada yang sudah membawa kepada nilai kebenaran, kepada orang-orang yang tentu saja sudah memberikan jalan keluar dari berbagai kesulitan. Ya tentu saja mereka pada akhirnya justru terus melakukan tindakan-tindakan untuk menyudutkan, tindakan-tindakan untuk membuli kalau bahasa kita sekarang ini kan. Sampai kemudian bagaimana kisah dari perjalanan umat-umat terdahulu, dari perjalanan dakwah para nabi dan rasul juga menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Ketika Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah lewati malaikat Jibril, tentu saja
ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran ini sesungguhnya juga menjadi bahan tadabbur bagi kita, bahwa ini juga yang dirasakan oleh Rasulullah. Sebagaimana juga para nabi dan rasul yang lain juga menghadapi tantangan yang sama. Bagaimana beratnya perjuangan menyampaikan kebenaran. Nah, ayat ini sesungguhnya juga menjadi ayat hiburan bagi kita agar kita tidak mudah gelisah, gitu kan. Agar kita tidak mudah dibuat putus asa ketika menghadapi orang-orang yang istilahnya sekarang Mas Wahyu ngeyel ya. Jadi tidak mau mendengarkan apa yang diserukan Allah, bahkan kemudian justru bikin berbagai upaya untuk bisa melemahkan perjuangan. Maka tentu saja ini adalah bagian dari sunnatullah, bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini kita menghadapi tantangan dakwah, ya tentu saja ini juga dihadapi oleh umat-umat terdahulu dari mereka-mereka yang ingkar kepada seruan para nabi dan rasulnya. Sehingga hari ini tentu saja menjadi bagian dari upaya makin mencerahkan ya diri kita, bahwa ketika berhadapan dengan tantangan berat, kadang-kala kita justru dianggap mengganggu begitu ya keinginan-keinginan mereka, apa yang menjadi tujuan-tujuan nafsu mereka. Ya itulah yang memang juga terjadi di masa lalu ketika para nabi dan rasul menyerukan kepada mereka, maka mereka juga menentangnya. Oleh karena itu tentu saja apa yang dibangun di dalam sebuah peradaban, begitu kan, dari masa ke masa menghadirkan kepada kita sebuah kesadaran bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabi dan rasul, tentu saja ini memiliki maksud dan tujuan yang jelas agar mereka bisa mengantarkan umat dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, agar mereka berada pada jalan yang lurus, yang tentu saja ini akan bisa memberikan kemantapan hati untuk berjuang pada jalan Allah dan siap menghadapi berbagai bentuk tantangan-tantangan di dalam kehidupan. Nah, di ayat ke-42 di surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un." Dan sungguh kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum engkau, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan agar mereka mohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Nah, ayat ini sejatinya tentu memberikan penegasan bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul kepada umat-umat terdahulu yang menyeru manusia kepada nilai-nilai tauhid begitu ya, yang hanya menghambakan diri kepada Allah. Kemudian menyingkirkan segala bentuk keingkaran begitu ya, tidak mempersekutukan Allah dengan perkara-perkara yang tidak selayaknya dipersekutukan. Bagaimana para nabi dan rasul kasih Allah telah menyampaikan kabar gembira terkait dengan hal-hal yang nanti diikuti oleh umatnya dalam nilai-nilai ketundukan kepatuhan, maka tentu mereka akan mendapatkan kemuliaan. Namun juga peran para nabi dan rasul juga menyampaikan peringatan agar mereka sadar, agar mereka ingat kembali akan akibat-akibat buruk dari resiko-resiko yang akan dihadapi manakala mereka mengingkari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu saja ketika bala dan bencana itu datang, sejatinya bermula dari sikap perilaku mereka yang menentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebab di ayat lain juga dinyatakan wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha muslihun. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak pernah menganiaya negeri-negeri secara zalim, sedangkan mereka senantiasa berbuat kebaikan. Ketika mereka manut, ketika mereka mengikuti apa yang diserukan para nabi dan rasul untuk tetap berada di jalan kebenaran dan mau mengikuti jalan kebenaran itu, ketika mereka diajak untuk meninggalkan perkara-perkara yang buruk, artinya digambarkan sebagai bentuk kegelapan di dalam kehidupan, dan kemudian mereka mau hadir di dalam kehidupan yang penuh dengan cahaya yang terang benderang, artinya mereka mengikuti aturan-aturan itu, maka tentu mereka akan mendapatkan apresiasi begitu ya, penghargaan di sisi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka jalani. Namun tatkala mereka justru malah membangkang, tatkala mereka terus-menerus berada pada
tabiat dari karakter mereka yang buruk, mempersekutukan Allah, bahkan kepada mereka-mereka yang menyampaikan kebenaran justru malah kemudian disikapi dengan sikap yang penuh arogan, penuh jumawa. Mereka tidak mau menerima, bahkan kemudian berusaha untuk terus melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan. Maka tentu saja pada akhirnya mereka akan merasakan dampak akibat dari apa yang mereka kerjakan. Dan memang mereka cenderung arogan begitu ya, tidak mau menerima. Dan inilah yang memang digambarkan di dalam Al-Quran, bagaimana ketika Rasulullah menyampaikan itu kepada mereka-mereka yang seharusnya menerima kebenaran, tapi kemudian tidak sedikit di antara mereka yang tetap begitu ya, kalau kata orang Sunda mah kekeh petekeh begitu ya. Jadi wakarab sorangan negdreg begitu ya, tidak mau menerima kebenaran. Falaula idja'ahum ba'suna tadarru walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Tetapi mengapa mereka tidak mohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi ini sebetulnya yang paling baik bagi umat-umat yang tatkala datang kepada mereka seruan Allah dan Rasulnya adalah ketika mereka mau mengikuti. Karena apa? Karena tentu mereka pada saat tunduk patuh kepada seruan Allah dan Rasulnya, mereka akan diselamatkan. Namun apa yang terjadi justru malah mereka terus-menerus melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ya batasan hukum-hukum Allah SWT. Oleh karena itu ketika malapetaka atau penderitaan itu ditimpakan kepada mereka, sejatinya mereka seharusnya ingat akan dosa-dosa mereka, kemudian mereka mohon ampun kepada Allah di atas segala kesalahan-kesalahan, itu kan, di atas kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan. Namun manakala itu ternyata tidak menjadikan mereka makin terbuka. Kenapa? Karena memang hati mereka sudah terkunci begitu ya, dan hati mereka tidak mau menerima kebenaran. Jadi sudah terkunci mati begitu ya istilah kita ini. Kalau sudah seperti itu, ya inilah musibah besar ya, musibatul din, musibah di dalam agama. Ketika hati sudah tertutup, ketika pendengaran sudah tertutup, begitu ya. Ketika mata juga sudah tidak bisa melihat kebenaran, gitu kan. Maka apa yang bakal terjadi? Tentu saja mereka akan senantiasa berada di dalam kesesatan yang senyata-nyatanya. Kenapa? Memang karena setan saat itu juga memang sudah menanamkan, begitu kan, di dalam hati mereka, pikiran mereka rasa senang, rasa bahagia yang demikian luar biasa ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan dosa. Jadi gambarannya memang terlihat secara nyata bagaimana mereka akhirnya bangga dengan dosa, ya. Tidak lagi merasa takut dengan dosa, ya, apalagi rasa malu ya sangat rendah sekali. Jadi rasa takut akan akibat-akibat dari perbuatan dosa sudah hilang. Dengan sendirinya tentu saja rasa malunya pun hilang. Ya, padahal kita tahu bagaimana rasa malu itu kan sesungguhnya juga bagian dari pondasi keimanan, begitu kan. Kalau orang sudah kehilangan rasa malunya berarti sudah hilang keimanannya. Kalau sudah seperti itu ya dia berbuat sekehendak hatinya. Terlebih ketika setan sudah menguasai hidup dan kehidupan mereka, setan menanamkan ke dalam hati dan pikiran mereka senang dengan perbuatan dosa, bangga berbuat dosa. Ya, dan kemudian telah mendorong mereka untuk selalu berada pada perilaku, pada kisaran perbuatan yang tercela. Tapi memang disitulah sesungguhnya Allah SWT memberikan kepada mereka dengan begitu banyak kesenangan, tapi ternyata kesenangan yang mereka rasakan sesungguhnya adalah istizraj, begitu ya. Jadi kalau istilah orang jangan itu panyungkun. Mereka memang diberikan kesenangan-kesenangan itu. Namun sesungguhnya apa yang nanti akan mereka rasakan pada akhirnya hanya dipenuhi dengan berbagai hal yang menjerat mereka pada akibat-akibat yang buruk. Nah, di ayat ke-44 ya di surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, artinya ketika seruan datang,
tidak juga mereka indahkan dari apa yang disampaikan para nabi dan rasul. Tatkala mereka berhadapan dengan kesulitan, mereka memohon kepada para nabi dan rasul untuk dihilangkan kesulitan-kesulitan tersebut. Maka tatkala kesulitan itu hilang, mereka kembali kepada karakter mereka yang semula. Ketika mereka sudah seperti itu, mereka melupakan, bahkan mereka mendustakan, maka justru Allah SWT membuka bagi mereka pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Jadi gampang gitu kan untuk mendapatkan apa yang selama ini mereka inginkan dengan kesenangan dunianya, dengan target-target dunianya. Allah berikan begitu ya. Bagaimana mereka mendapatkan itu demikian mudahnya. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam dan berputus asa. Nah, melalui ayat ke-44 ini sesungguhnya kita juga diingatkan bagaimana setiap pandangan dan hati diarahkan pada satu kehidupan ya yang selayaknya menjadi bahan pelajaran sekaligus sebagai bahan peringatan. Allah SWT memberikan gambaran tentang kehidupan manusia yang cenderung melupakan seruannya. Ketika seruan datang diabaikan ya. Ingatnya itu di saat ketika ada kesulitan minta pertolongan. Di saat ketika kesulitan hilang ya kembali lagi kepada tabiatnya, kepada karakter mereka yang semula, yakni cenderung membangkang, bahkan cenderung mengabaikan aturan Allah. Mereka hidup diliputi dengan perbuatan dosa dan menganggap memandang perbuatan itu adalah perbuatan yang baik di mata mereka. Sehingga mereka sedikit pun tidak pernah merasa malu ya, apalagi merasa bersalah berdosa ketika mereka melakukan kejahatan-kejahatan tersebut. Ketika mereka melakukan perilaku-perilaku mungkar tersebut. Sehingga memang hatinya pada akhirnya disesatkan oleh hawa nafsu mereka dari keserakan mereka ketika setan memang sudah betul-betul membelenggu mereka. Hati mereka sudah benar-benar tertutup. Nah, namun memang tadi dibalik itu kesenangan-kesenangan itu terus datang gitu ya. Allah menguji mereka dengan mendatangkan kesenangan yang bertambah-tambah. Kan? Nah, jadi ibarat air yang mengalir terus begitu datang kesenangan-kesenangan itu. Kesehatan mereka, rasa aman mereka, kesenangan kebahagiaan mereka seolah-olah tidak surut begitu ya. Mereka merasakan hal-hal yang menurut mereka anggap sebagai bentuk kebahagiaan, walaupun sebetulnya di balik itu semua ya tadi istizrad gitu ya. Jadi sebagai bentuk penangguhan dari Allah. Mereka diberikan kesenangan, tapi tentu akibatnya nanti akan bisa mereka rasakan. Ya, jadi ketika datang kesenangan seperti itu, padahal hidup manusia itu berada di dalam kesesatan, hidup mereka cenderung membangkang aturan Allah. Ya itulah yang disebut dengan istizraj seperti itu kan. Jadi ya istilah tadi orang Priangan itu menyebutnya dengan panyungkun begitu ya. Diberi tapi sebetulnya di balik pemberian itu ada sesuatu yang nanti akan jadi malapetaka bagi mereka. Kenapa? Sebab sesungguhnya Allah SWT menghadirkan sumber kehidupan bagi manusia dengan limpahan rezeki dalam berbagai ragamnya ya, dengan kesehatan, rasa aman, kesenangan dan kebahagiaan lainnya. Ini kan sesungguhnya juga seharusnya berbanding lurus dengan ketaatan manusia tatkala dia juga tunduk patuh kepada Allah. Maka tatkala kebahagiaan itu datang, maka kebahagiaan itu betul-betul bagian dari kemuliaan, bukan sebagai bentuk istizraj. Namun manakala mereka hidup di dalam kepongahan, hidup di dalam arogansi yang terus-menerus mereka lakukan dengan sikap-sikap mereka yang seperti itu, begitu kan. Tidak mau berubah begitu ya, malah kemudian cenderung bangga dengan dosa. Malah kemudian benci, tidak senang kepada mereka-mereka yang menyeru kebenaran. Karena mereka anggap itu penghalang gitu ya. Karena apa yang terfikirkan di dalam benak mereka ya pundi-pundi dari kekayaan mereka, dari kesenangan mereka, dari popularitas mereka. Intinya ya kesenangan-kesenangan yang mereka anggap itu segala-galanya. Sehingga ketika itu hilang dalam kehidupan mereka, mereka merasa menjadi gelisah. Ya, makanya Allah juga kemudian menimpakan kepada mereka azab, siksa tatkala kemudian pada akhirnya mereka harus merasakan itu secara tiba-tiba, maka pada akhirnya mereka menjadi terdiam dan berputus asa. Jadi manakala orang-orang yang sudah sesat dan disesatkan, ketika hati mereka sudah benar-benar tertutup, ketika sudah dipalingkan oleh setan untuk melupakan segala bentuk peringatan begitu yang datang dari Allah,
dan terus mereka berada di dalam keingkaran, maka Allah kemudian juga mendatangkan kepada mereka di balik itu dengan kebaikan, begitu ya, tanda petik kebaikannya, dengan kesenangan-kesenangan, dengan rasa aman mereka, dengan kondisi yang tidak pernah mengalami kendala. Namun di balik itu sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan istijab kepada mereka. Sampai pada suatu saat, ketika saat itu telah tiba, bagaimana Allah mendatangkan kepada mereka siksaan diakibatkan karena apa yang mereka kerjakan, maka mereka tiba-tiba menjadi orang yang sangat berputus asa dan terdiam seribu bahasa. Nah, inilah yang kemudian juga harus senantiasa menjadi bahan muhasabah kita, bahwa mereka-mereka yang melupakan aturan-aturan Allah, mereka yang selalu hidup di dalam kesombongan, begitu kan, mereka yang makin menjadi-jadi, begitu ya, merasa bahwa dirinya itu hebat bukan karena pertolongan Allah, tapi karena usaha mereka, karena perjuangan mereka. Sampai-sampai kemudian banyak di antara mereka untuk bisa mendapatkan kesenangan itu ya mengorbankan prinsip-prinsip idealisme hidupnya, bahkan akidahnya digadaikan, begitu ya, untuk bisa mendapatkan kesenangan itu. Dan inilah bagian dari pelajaran pendengar AC, bahwa ternyata kondisi seperti itu tidak hanya terjadi di masa lalu, tapi juga dari masa ke masa. Sebagai sebuah gambaran pembelajaran bahwa peristiwa-peristiwa itu memang berulang, begitu ya, selalu terjadi begitu. Jadi ada orang yang demikian bangga dan membanggakan hartanya, bangga dan membanggakan pangkat jabatannya, bahkan popularitasnya. Dan ketika mereka itu dapatkan, mereka merasa bahwa seolah-olah itu mereka dapatkan dari usaha mereka sendiri. Sehingga akhirnya mereka menghilangkan bahwa di balik itu semua ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau terima itu, bahkan mereka anggap ini kan pekerjaan saya, ini adalah kemampuan kekuatan saya. Sehingga kalaupun tuh ada yang mengingatkan, ada yang menyuruh pada kebenaran, ya jadi marah, jadi temperamen, jadi emosi, begitu ya, tidak mau menerima kebenaran, bahkan dianggap sebagai penghalang. Sehingga ya berusaha bagi mereka untuk menyingkirkan mereka-mereka yang dianggap sebagai penghalang, dianggap sebagai perintang itu. Maka ini sebagai bentuk sanksi yang paling mendasar adalah bagaimana ketika mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat ke-45 ini digambarkan mereka dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Kalau kata orang selamat disesakeun saeutik-eutik acan, Mas Wahyu ya. Jadi betul-betul dihancurkan saja, begitu ya. Faquti adabiral qaumul ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat ini menjelaskan kepada kita di ayat 45 surat Al-An'am ini adalah bagaimana orang-orang yang ingkar, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan seruan para nabi dan rasul, bahkan ketika mereka terus menghalang-halangi dakwah ke arah kebenaran, mereka akan binasa dan dibinasakan. Tidak seorang pun yang luput dari azab itu. Kalau hari ini kemudian mereka merasa tenang, tentram, tidak berarti bahwa sungguhnya mereka ini tenang dan nyaman, karena tentu saja pengadilan Allah itu berlaku. Dan ayat-ayat di dalam Al-Quran ini sejatinya memang menjadi bahan peringatan berharga bagi mereka-mereka yang mau menghadirkannya sebagai bentuk peringatan. Jadi jangan sampai kemudian menganggap enteng dengan dosa, gitu ya. Kalau kemudian diinformasikan tentang apa yang terjadi masa lalu dari apa yang digambarkan dalam ayat-ayat Allah, bagaimana ditimpakan azab kepada umat terdahulu, jangan sampai berani mengatakan itu kan dongeng, itu masa lalu, itu terjadi pada fase yang lain, dan itu juga memang sudah bagian dari fenomena alam. Nah, jangan sampai seperti itu yang dilakukan. Justru malah harus ingat, gitu ya, karena kondisi-kondisi yang pernah terjadi masa lalu juga bisa jadi akan terjadi manakala manusia sudah melupakan, manakala manusia sudah tidak lagi mengindahkan aturan-aturan Allah. Nah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan segala perkara ini tentu saja berjalan atas apa yang menjadi harapan-harapan kita, begitu kan? Karena kemuliaan di dalam kehidupan ini adalah karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi mereka yang zalim, kalau toh kemudian di penghujung ayat ini ada kalimat walhamdulillahi rabbil alamin, adalah sebagai ungkapan bagaimana karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menghancurkan mereka-mereka yang zalim itu dan telah melimpahkan nikmat dan karunia ini kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang yang beriman tentu kenikmatan, kepada mereka yang zalim tentu siksaan. Oleh karena itu ayat ini sesungguhnya juga menjadi
penguat begitu ya bagi kita pendengar AC, agar setiap pribadi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa tidak lepas memotivasi dirinya dengan semangat hamdalah. Istilahnya senantiasa mengembalikan sanjung dan puji itu kembali kepada Allah di setiap mendapatkan kenikmatan, di setiap mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan hidup itu memang diperoleh karena janji dari Allah, karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah tentu saja tidak akan mendapatkannya. Dengan rasa ternyata waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, kita pungkas pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang dipapar di ayat ke-40 hingga ayat ke-45 di surah Al-An'am ini makin memberikan inspirasi bahkan motivasi kepada kita bagaimana senantiasa kita hidup di dalam garis ketundukan, kepatuhan kepada Allah, dan betapa ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah sejatinya akan mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang mulia dan dimuliakan insya Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berjuang di jalan Allah untuk senantiasa menjadi bagian dari orang-orang yang lurus, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadirkan setiap jejak langkah hidup kita dengan investasi ibadah, amal soleh yang akan memuliakan kita di hari ini bahkan di kelak dan hari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.